Daya means upstream. Kenzana means go. Ada apa ini? Ada apa ini, Pak? They're looking us out. The military is Here, they're taking over the mine. Ada apa ini? Tunggu. Katanya Indonesia itu surganya dunia, di mana negara tercinta kita ini memiliki banyak kekayaan alam yang melimpah, bahkan sangat kaya dengan kandungan emasnya. Makanya gak heran ada banyak orang yang berlomba-lomba ingin menguasainya hanya demi memenuhi kepentingan sendiri. Hingga akhirnya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pada tahun 1981 terlihat ada seorang pria bernama Kenny Wells atau biasa dipanggil Kenny sedang pamer ke pacarnya yang bernama Kai kalau ayahnya memiliki sebuah perusahaan pertambangan yang paling hebat yang pernah ada di negara Amerika. Nama perusahaannya adalah Washoe Mining Company. Waktu Kenny lagi menjelaskan tentang pertambangan, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk melamar Kai dengan menghadiahkan sebuah jam tangan emas yang sangat mahal. Gak lama kemudian Kenny pun mendapatkan kabar dari ayahnya bahwa mulai sekarang Kenny yang akan meneruskan memimpin perusahaannya. Ia berharap Kenny bisa membuat perusahaan tetap berjaya dan semakin lebih meroket lagi. Namun siapa sangka kabar baik itu ternyata menjadi pesan terakhir dari ayahnya sebelum ia meninggalkan dunia ini. Dan 7 tahun berlalu, Kenny rupanya nggak bisa mewujudkan harapan ayahnya. Perusahaan itu kini sedang berada di ujung jurang kebangkrutan. Ia bahkan telah kehilangan kantornya. Meski begitu, Kenny tetap berusaha menyelamatkan perusahaannya, walau saat ini ia dan beberapa karyawan yang tersisa harus menumpang kerja di bar milik Kai. Hari demi hari Kenny lewati dengan terus mencari investor. Tapi lagi dan lagi hari itu Kenny harus kembali menelan penolakan yang pahit. Seakan-akan penolakan itu sudah menjadi makanan sehari-harinya. Kali ini Kenny ditolak gara-gara ia ternyata memiliki hutang yang menumpuk. Gak punya kantor, bahkan gak punya aset berharga yang bisa menjamin kalau uang mereka nanti gak bakal dibawa lari sama Kenny. Dan atas penolakan yang bertubi-tubi itu, Kenny pun merasa sangat frustasi. Di tengah keputusasaan itu, Kenny bermimpi melihat dirinya mendapatkan banyak emas di Indonesia. Lalu Kenny teringat dengan kenalannya yang merupakan seorang geolog yang hebat. Namanya adalah Mike Acosta. Mike ini telah menemukan sumber tembaga terbesar di Asia Tenggara. Ia terkenal dengan proyek penambangan yang ia namakan Cincin Api. Yang mana waktu itu Mike menemukan sebuah lokasi tambang yang paling potensial yang harus digali di daerah Ring of Fire. Seperti mendapat sebuah pencerahan, Kenny pun nekat menjualkan jam emasnya yang waktu itu Kenny berikan pada Kai. Dan setelah itu laku, Kenny pun langsung pergi ke Indonesia, tepatnya ke Jakarta. Oh ya guys, Bang Bejo cuma mau kasih tahu aja walaupun settingnya di Indonesia, tapi proses syutingnya ini dilakukannya di Thailand. Jadi jangan heran kalau penampakan Jakarta di film ini sangat beda sama Jakarta yang biasanya kita lihat. Oke, sekarang kita lanjut lagi ceritanya. Setibanya di Jakarta, Kenny segera menemui Mike di sebuah hotel. Ia lalu menanyakan soal kelanjutan proyek tambang cincin api Mike waktu itu. Rupanya proyeknya telah lama ditutup akibat para investor dan teman-teman sesama geologinya menganggap lahan proyek itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Mendengar itu, Kenny pun meyakinkan Mike untuk membuktikan ke semua orang yang telah meremehkannya bahwa proyek cincin api itu akan membuatnya mendulang berkali-kali lipat banyak keuntungan. Karena asal Mike tahu aja, Kenny sangat yakin lokasi tambang yang Mike perkirakan selama ini pasti menyimpan emas yang berlimpah. Atas semua ucapan Kenny barusan, Mike pun luluh dan bersedia memulai kembali proyeknya dari nol. Esok harinya, Mike mengajak Kenny pergi ke Busang, Kalimantan Timur.
Mereka kemudian menyusuri sebuah sungai yang bernama Sungai Dayak Kencana. Dayak Kencana. The Dayak have been panning this river for over 5,000 years. Dayak means upstream, Kencana means go. Setelah hampir seharian menyusuri sungai, mereka lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melewati hutan sampai akhirnya mereka berhasil berada di sebuah bukit. Melihat pemandangan di sekelilingnya, Kenny pun seketika syok karena apa yang ia lihat sekarang tampak sama persis dengan apa yang ada di mimpinya waktu itu. Lalu Mike pun langsung memberitahu Kenny letak lokasi penambangan yang rencananya akan Mike gali. Mereka kemudian turun ke perkampungan warga dan mulai membicarakan seberapa banyak modal yang mereka butuhkan. Agar proyek ini nggak bubar di tengah jalan, Kenny membuat sebuah kontrak perjanjian di sebuah sapu tangan yang kemudian ditanda tangani oleh dirinya sendiri dan juga Mike. Dan sesaat kemudian Kenny pun kembali ke negara asalnya untuk mencari investor. Di situ Kenny terus menjual nama Indonesia hingga ia berhasil mendapatkan cukup banyak investor. Walaupun pas dihitung-hitung uang yang terkumpul masih belum cukup memenuhi biaya modalnya. Tapi untungnya Mike bisa mengakali kekurangannya. 2 minggu kemudian dengan bantuan warga lokal, proyek penambangan pun dimulai. Crews, 12-hour shifts are on the clock. You're out there, baby. Beberapa hari berlalu dan hasil lab tentang tes sampel batu mereka pun datang. Namun ternyata hasilnya nihil, gak ada emas yang terkandung dalam batu itu. Dan kejadian itu terus berulang kali sampai-sampai membuat Kenny pesimis, mengingat uang mereka pun semakin menipis. Sampai suatu ketika tanah galian mereka tetap saja gak menunjukkan adanya emas. Bahkan kali ini mereka udah gak sanggup menggaji para pekerja. Dan tentu saja hal itu membuat para pekerja marah dan mulai meninggalkan tempat tersebut. Kenny yang melihatnya pun berusaha mengejarnya. Gak peduli badannya basah diguyur hujan deras, ia pun memohon agar para pekerja itu bertahan sedikit lagi. Tapi para pekerja itu pun tetap pergi. Setelah kejadian itu, Kenny terkena sakit malaria. Ia merasa dirinya sekarang sedang sekarat. Dia ingin proyeknya ambyar di tengah jalan. Kenny pun meminta Mike membujuk para pekerja agar kembali kerja. Bagaimanapun juga, Kenny gak ingin mati dalam kemiskinan. Mike pun akhirnya pergi seorang diri ke perkampungan untuk meminta mereka kembali bekerja. Awalnya permintaan Mike ditolak mentah-mentah, tapi saat Mike tahu warga di sana sedang mengalami krisis air bersih, Mike pun lantas kepikiran untuk membantu mereka dengan membeli peralatan penyaring air dari sisa-sisa uang yang Kenny miliki. Alhasil warga pun luluh dan bersedia kembali kerja. Selama Kenny berminggu-minggu berbaring gak berdaya, Mike terus melanjutkan penambangannya dan mencari tanah yang berpotensi memiliki emas di dalamnya. Suatu hari, Mike pun memberi kabar ke Kenny yang saat itu kondisinya telah membaik, bahwa hasil labnya telah keluar dan mereka telah berhasil menemukan emas dengan kadar 8 ons per ton galian tanah. Mendengar kabar baik barusan, Kenny pun sontak kegirangan. Gak butuh waktu lama, Kenny segera pulang dan merayakan penemuan tambang itu bersama dengan beberapa karyawannya yang ada di Amerika. Kabar kesuksesan tambang Kenny itu dengan cepat menyebar luas ke berbagai perusahaan hingga ia diwawancarai oleh majalah ternama. Dan kesuksesan itu juga menarik perhatian pengusaha besar bernama Clive, yang kemudian mereka pun resmi jadi partner bisnis. Padahal dulu di saat Kenny hampir bangkrut, Clive boro-boro mau menemuinya saat ia meminta Clive berinvestasi di perusahaannya. Sekarang keadaan sudah terbalik.
Kenny lantas dengan sengaja meminta bawahan Clive untuk menjadi manajer keuangannya. Lalu Kenny pun berhasil menyewa kembali kantor tempat Washoe dulu berada. Oh, nice work, Todd. Sementara di Kalimantan, Mike mengabarkan ke Kenny jika penemuan tambang emasnya makin hari makin banyak. Pada suatu waktu, Mike mengirimkan sebuah fax, yang dalam fax itu berisi sebuah laporan bahwa kandungan emas yang ada di Kencana mencapai 10 juta ons. Dan itu artinya jauh lebih banyak dari kandungan emas yang terdapat di Grasberg, Papua. Penemuan itu kemudian menarik perhatian perusahaan pertambangan dan minyak di New York, yaitu Brown Thomas Company. Melalui salah satu eksekutifnya yang bernama Brian, mereka meminta untuk bertemu dengan Kenny dan Mike di New York. Ketika bertemu tanpa basa-basi, pihak Brown Thomas berniat untuk menjadi mitra dari perusahaan Washoe dengan memberi mereka peralatan serta LED yang lebih canggih. Tapi Kenny menolaknya karena menurutnya di Indonesia semua peralatan sudah memadai. Mike juga meyakinkan kalau nggak ada yang perlu diragukan lagi dari hasil tambang yang ia jalankan, karena semuanya sudah teruji di lab yang ada di Kalimantan. Kenny hanya menerima perusahaan Brown Thomas berinvestasi, tapi tidak dengan menjadi mitra bisnis. Dari pertemuan itu diputuskan ada 3 orang perwakilan perusahaan yang akan datang ke Kalimantan untuk melihat langsung proyek tersebut. Awalnya mereka ragu ketika melihat peralatan tambang yang jauh dari kata canggih. Namun keraguan mereka seketika hilang saat Mike menyuruh mereka mengambil emas sendiri di Sungai Kencana, dan salah satu dari mereka menemukan butiran emas yang lumayan besar. Karena itulah Brown Thomas pun langsung menawarkan 20 juta saham kepada publik, dan Washoe berhasil masuk bursa efek di New York. Dan perusahaan Washoe pun akhirnya berhasil bangkit dari keterpurukan dan mendapat banyak sorotan dari media. Bahkan sahamnya pun sukses berada di puncak bursa efek New York. Sejak saat itu nama Kenny pun mulai dikenal. Ia lalu sering diundang ke berbagai acara penting. Sayangnya rumah tangganya mulai terasa gonjang-ganjing saat Kenny berkenalan dengan salah satu pegawai dari perusahaan Brown Thomas. Nama pegawai itu adalah Rachel. Kay yang melihatnya seketika dilanda api cemburu. Saking cemburunya, Kay segera pergi dari sana tanpa pamitan sama Kenny. Namun saat ingin beranjak ke hotel, Kay sengaja menguping pembicaraan Brian dengan salah satu petinggi dari perusahaan tambang lainnya, di mana Brian menjelek-jelekan nama Kenny dan mengata-ngatai kalau Kenny hanya rakun penghasil jutaan dolar. Gak ingin nama baik suaminya dirusak, Kay pun segera melabrak Brian dengan pura-pura ingin nimbrung minum bareng. Otomatis hal itu membuat Brian langsung kena mental. Lalu Kay pun mengajak Kenny untuk pulang, dan kemudian mereka terlibat dalam pertengkaran yang sangat hebat. Kay lantas memperingati Kenny bahwa semua orang yang sekarang sedang berusaha mendekatinya hanya ingin memanfaatkan Kenny. Seharusnya Kenny buka matanya lebar-lebar kalau nggak semua orang itu benar-benar peduli dan tulus kepadanya. Namun bukannya mendengarkan Kay, Kenny malah menghina istrinya sendiri. Ia menganggap Kay nggak suka bila dirinya sukses seperti ini. Muak dengan apa yang terjadi, Kay pun tanpa pikir panjang langsung pergi meninggalkan Kenny sendirian. Sehari kemudian Kenny pun pergi ke sebuah pesta sambil naik helikopter. Ia kini hanya ingin menikmati kekayaannya dan gak mau ambil pusing dengan kepergian Kay. Lagian di pesta itu Kenny bertemu kembali dengan Rachel. Namun beberapa hari kemudian barulah Kenny tahu bahwa Rachel sengaja mendekatinya atas suruhan Mark Hancock yang merupakan pemilik perusahaan penambang terbesar, yaitu Newport. Rupanya Mark sengaja melakukannya agar Kenny mau menerima penawaran yang ia titipkan pada Brian kemarin, di mana Mark ingin Kenny menyerahkan pengolahan tambang emas Kencana kepada perusahaannya. Sebagai bayarannya, Kenny akan mendapatkan uang 300 juta dolar. Tentu saja Kenny menolaknya. Sampai kapanpun ia nggak akan sudi hasil penambangannya diakui perusahaan lain.
Dan gak lama kemudian Mike yang posisinya ada di Kalimantan segera mengabarkan ke Kenny kalau pengolahan tambang mereka telah diserbu oleh pasukan TNI, yang kemudian pengolahan tambangnya diberhentikan secara paksa. Ada apa ini? Ada apa ini, Pak? They're locking us out. The military is here. Here, they're taking over the mine. Ada apa ini? Tunggu. Push us out. What do you mean push us out? Rupanya Mark memiliki hubungan yang baik dengan presiden kedua Indonesia, yaitu Soeharto. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ternyata salah satu anggota Dewan Newport Holding adalah mantan Presiden Amerika Serikat. Dan atas kejadian itu, saham Washu otomatis anjlok. Kenny seketika tersadar bahwa omongan Kai kemarin benar adanya. Ia lalu mencoba menelpon Kai, namun gak ada jawaban. Kini Kenny benar-benar menyesali perbuatannya. Gara-gara harta, kejayaan, dan ketenaran, Kenny sampai gelap mata dan mengabaikan istrinya sendiri yang jelas-jelas waktu itu berusaha melindunginya, bahkan selalu menemaninya di saat titik terendahnya. Besoknya, Mike mencari Kenny di kantornya, tapi ternyata Kenny gak ada di sana dan Mike pun lalu mencari Kenny sampai akhirnya ia menemukan Kenny yang sedang tertidur di telepon umum. Kesal melihat Kenny gak berdaya, Mike pun langsung nampolin Kenny supaya kembali sadar dan bangkit kembali. Bagaimanapun juga mereka masih belum kehilangan harapan. Mike memberitahu Kenny bahwa mereka masih bisa menyelamatkan tambangnya dengan mendekati anak bungsu Pak Soeharto yang bernama Darmadi atau biasa dipanggil Dani. Selama ini Pak Soeharto selalu berupaya untuk mengusahakan agar Dani bisa berhasil memegang usaha. Tapi nyatanya usahanya selalu gagal dan berakhir kacau. Mike berharap dengan mendekati Dani, Pak Soeharto akan mengarahkan tambang emas itu untuk dikelola oleh anaknya sendiri ketimbang ke Newport. Nantinya mereka akan meminta Dani membagi hasil dari keuntungan tambang emasnya. Sebagai langkah awalnya, Kenny pun memberikan Dani mobil Cadillac untuk hadiah kepada Dani. Setelah itu, mereka mulai membicarakan pembagian hasilnya. Dani akan memberikan Washu 15% kalau mereka berhasil melakukan tantangan dari Dani. Jadi Dani ini ingin salah satu di antara mereka masuk ke sebuah ruangan untuk menyentuh seekor harimau yang galak. Karena Mike gak berani, jadinya Kenny lah yang masuk ke ruangan itu. Kabar Kenny dan Mike yang berhasil mendapatkan kembali tambangnya telah sampai ke telinga Brian. Dengan cepat Brian memberitahu kabar itu. Dan benar saja Pak Soeharto telah memutuskan kontrak dengan perusahaan mereka. Mark Hancock pun memilih untuk mundur. Hal itu kemudian membuat Brian dimarahi habis-habisan sama atasannya. Dan 2 minggu kemudian, Kenny merayakan kembali kebangkitan Washu. Walau ia hanya mendapatkan 15%, tapi itu bukanlah uang yang sedikit. Karena sekarang sahamnya itu telah mencapai 30 miliar dolar. Keberhasilan itu lantas membawa Kenny kembali dalam persaingan pengusaha tambang dan ia juga dianugerahi penghargaan sebagai penambang terbaik dari Asosiasi Penjelajah Nasional. Sewaktu Kenny ingin membagikan kabar bahagia itu dengan Kai, Kenny melihat Kai sedang bersama laki-laki lain. Hal itu lantas membuat Kenny merasa kesal. Ia lalu membuang oleh-oleh yang dibawa dari Indonesia itu tepat di depan rumah Kai. Dan di malam acara penghargaan, Kenny memberi sambutannya dengan menceritakan bahwa kakek buyutnya juga seorang penjelajah, bukan pelaut. Setelah itu, Kenny pun cerita tentang betapa beratnya perjuangannya dan Mike saat menemukan emas di Kalimantan. Mike sebenarnya juga datang menghadiri acara itu, namun gak lama kemudian Mike tiba-tiba pergi. Dan sesaat setelah Kenny menyelesaikan sambutannya, Kenny langsung dihujani ucapan selamat dan ia pun kemudian bersenang-senang merayakan kesuksesannya. Keesokan paginya, Kenny mendapat telepon yang menyuruhnya untuk bergegas ke kantor Washu. Sesampainya di depan kantor, Kenny telah dikepung banyak orang. Ia dimaki dan dimarah-marahin, bahkan ada yang berani nonjok wajahnya.
Kenny sama sekali gak ngerti dengan apa yang terjadi sampai salah satu karyawannya memberitahu bahwa emas yang dia temukan bukanlah emas asli. Penguji independen telah menguji sampel emas milik perusahaan Wasu dan ternyata emas itu hanyalah batu yang telah diubah dengan metode penggaraman atau simpelnya sudah dilapisi oleh emas. Rupanya selama ini Mike telah menipu Kenny soal temuan emasnya dan Kenny sendiri gak pernah mengecek keaslian emas tersebut. Begitupun dengan perusahaan Brown Thomas ataupun para investor lain. Hal itu diperkuat dengan laporan kalau Mike telah menjual saham sebanyak $160 juta kepada banyak bank di luar negeri dan melepaskan diri dari perusahaan Washu. Kenyataan itu tentu saja membuat Kenny emosi. Gak lama kemudian Kenny pun diamankan pihak FBI untuk diminta keterangan lebih lanjut atas keterlibatan Kenny dalam penipuan terbesar ini. Kenny lalu menceritakan semuanya, mulai dari awal bertemu dengan Mike dan bagaimana ia sampai terkena malaria saat mencari emas. Kenny kemudian menyadari saat itu gak pernah mengecek langsung emas yang dikatakan oleh Mike. Rasa bahagianya telah membuatnya silau hingga melupakan yang namanya kehati-hatian dan ketelitian. Setelah mendengar penjelasan Kenny barusan, FBI pun mulai memberitahu informasi tentang Mike. Berdasarkan informasi yang mereka dapatkan dari Indonesia, Mike sebelumnya telah mendarat di Jakarta. Namun ia langsung dijemput oleh pihak TNI AU, Angkatan Udara. Pemerintah Indonesia ingin memastikan kabar soal penipuan yang dilakukan oleh Mike. Setelah sampelnya terbukti bodong, Mike pun dibawa dengan helikopter untuk menyusuri daerah hutan di pesisir Sungai Kencana. Dari atas sana Mike dipersilahkan untuk menerjunkan dirinya dari helikopter. Beberapa hari kemudian sebuah mayat manusia ditemukan namun wajahnya udah gak bisa dikenali. Kemungkinan karena sudah termakan oleh babi hutan. Dan pemerintah Indonesia pun mengumumkan kematian Mike Costa dan telah mengkremasi tubuh Mike. Sebenarnya emas yang Mike kirim ke lab itu adalah emas asli yang Mike dapatkan dengan menukar pelaratan penyaring air kepada warga tambang emas. Sebenarnya pihak FBI merasa janggal dengan Dani yang telah menjualkan semua sahamnya tepat sebelum penipuan emas ini terbongkar. Dan pada akhirnya Kenny pun dinyatakan gak terlibat dengan penipuan emas itu. Ia pun akhirnya dibebaskan. Kenny kemudian mengemasi barang-barangnya dari hotel dan pergi ke rumah Kai untuk mengajak Kai kembali bersamanya. Rupanya Kai ini selalu menunggu Kenny. Dan ternyata Kai telah menggunakan kain batik oleh-oleh dari Kenny untuk gorden jendela rumahnya. Lalu Kai memberitahu Kenny kalau ada banyak surat yang datang ke alamatnya yang ditujukan untuk Kenny. Salah satu surat itu ternyata berisikan sapu tangan kontrak perjanjian yang dulu pernah Kenny tanda tangani bersama Mike. Di balik sapu tangan itu ternyata ada cek berisi $85 juta. Gonna make you